Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru, Bu Dwi Ramdhani dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Ayo membayar zakat. Dengan kompetensi dasar memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dan menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dan menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Materi pelajaran yang pertama mengenai makna zakat. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Zakat fitrah yang terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat kepada golongan yang berhak menerima. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Materi berikutnya tentang golongan penerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Allah SWT menetapkan golongan yang berhak menerima zakat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Golongan penerima zakat ada 8, yaitu yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang teramat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat, mu'alaf. Yang disebut mu'alaf adalah orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, rikob. Rikob adalah budak yang harus dimerdekakan. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga untuk kepentingan umum seperti masjid, musola, sekolah, ataupun madrasah. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan. Ibnu Sabil kehabisan bekal dalam perjalanannya dan perjalanan itu dalam rangka kebaikan. Maka Ibnu Sabil sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuannya. Materi keempat tentang hikmah berzakat. Hikmah berzakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir. Kedua,
ungkapan rasa syukur karena Allah SWT telah memberikan banyak nikmat kepada kita berupa kekayaan dan harta. Ketiga, membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi. Keempat, mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan yang kelima, mengingatkan bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah SWT. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru tentang materi Ayo Membayar Zakat. Kemudian anak-anak mengerjakan evaluasi sesuai pada layar berikut ini dengan cara memberi garis penghubung antara kolom di sebelah kiri dengan kolom yang di sebelah kanan. Pasangkanlah sesuai dengan pasangan yang benar. Kalian tulis di buku tulis masing-masing dan akan dinilai oleh guru. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.